Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemirsa yang kami muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita nikmat yang sangat agung, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita suatu amanah, dan amanah tersebut hendaknya kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita penjelasan bahwasanya tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah kami ciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah. Dan yang dimaksud ya'budun adalah yuwahhidun. Tentunya berapa banyak mereka yang beribadah, tapi sebagian mereka beribadah bukan ditujukan kepada Allah. Sebagian lagi mereka menyembah berhala. Ada di antara mereka yang mengatakan Islam dan mereka menyembah batu. Ada juga di antara mereka yang mengkeramatkan hal-hal yang dikeramatkan. Dan kita sebagai seorang muslim diperintah oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin, tidaklah kami ciptakan manusia kecuali agar mereka ya'budun. Yang dimaksud ya'budun adalah yuwahhidun. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, sehingga dengan keagungannya dialah Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengatur alam semesta, dan dialah Allah zat yang telah memberikan kita kehidupan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mencukupkan kita dari berbagai macam kebutuhan. Maka salah satu nasihat yang pernah disampaikan oleh Rasul terhadap seorang sahabat yang masih kecil, dan beliau adalah Abdullah ibn Abbas. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah." Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai anak, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa nasihat." Dan Rasul memberikan penjelasan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jika engkau menjaga apa yang menjadi ketentuan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Anda. Dan demikianlah seorang muslim memiliki kewajiban untuk selalu menjaga ketentuan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimanakah Rasul memberikan penjelasan? Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika Anda meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika Anda meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan bahwasanya dirinya adalah fa'alun lima yurid. Allah melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Makanya kita sebagai seorang muslim hendaknya mengawali kehidupan ini dengan kehidupan yang terbaik, dengan mengesahkan Allah, dengan beribadah kepada Allah, dan meninggalkan seluruh peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan." Barang siapa yang memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya beramal amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sesembahan kepada siapapun. Dan demikianlah hakikat al-ibadah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah menuturkan yang dimaksud ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Yang dimaksud ibadah adalah suatu kata nama yang mencakup di dalamnya segala sesuatu yang Allah cintai, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridha dengannya, entah itu berupa perkataan
entah itu berupa perbuatan dan perkataan tersebut nampak ibadah tersebut adalah ibadah yang nampak ataukah yang tidak nampak. Amalan yang nampak adalah ma'ruf, kita semuanya kenal. Dan tentunya di sini tidak sebatas membaca Al-Quran, tidak sebatas zakat, tidak sebatas puasa, tidak sebatas membaca Al-Quran, tapi tentunya ibadah sangatlah luas cakupannya. Jika ada seorang suami pergi dari rumahnya dalam rangka mencari rezeki untuk menghidupi keluarganya, maka ini bagian daripada ibadah. Begitu juga seorang wanita, jika dia dengan penuh sabar mendidik anak, penuh sabar memberikan pada pelayanan terhadap suami, membuatkan minuman, membuatkan teh, membuatkan kopi. Jika dia niatkan untuk ibadah, maka di sini adalah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim hendaknya pintar-pintar bisa menggunakan peluang kehidupan ini dengan yang terbaik dalam rangka ibadah. Apapun yang kita lakukan, jika hal tersebut kita gunakan dan kita pergunakan untuk ibadah, maka ini adalah bagian daripada ibadah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.